Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Sugiarto, NPM 192010139 dari jurusan Administrasi Publik FISIP Unpas. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas individu mata kuliah Administrasi Perbandingan Negara. Aspek perbandingan administrasi negara. A. Bentuk negara. 1. Negara kesatuan. Suatu negara yang menganut bentuk negara kesatuan ini dikenal dengan nama negara kesatuan dengan sistem sentralisasi. Selain itu, dikenal pula adanya negara kesatuan yang menganut sistem desentralisasi. Contoh negara kesatuan adalah Indonesia, Jepang, Italia, Belanda, Timor Leste, Vietnam, dan lain-lain. 2. Negara Serikat. Negara Serikat adalah negara bersusun jamak terdiri atas beberapa negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat. Setiap negara bagian bebas melakukan tindakan ke dalam asal bertentangan dengan konstitusi federal. Tindakan keluar hubungan dengan negara lain hanya dapat dilakukan oleh pemerintahan federal. Contoh negara serikat adalah Amerika Serikat dan Rusia. Inggris tidak berdaulat. Perserikatan Amerika Utara tahun 1776 sampai 1787 dan negara Belanda pada masa Republik der Verenigde Nederland pada tahun 1579 sampai 1798. 4. Negara Dominion. Negara-negara Dominion tergabung dalam the British Commonwealth of Nations atau negara-negara persemakmuran Inggris. Negara-negara Dominion memiliki kemerdekaan dan kedaulatan penuh, baik ke dalam maupun keluar. Contoh negara-negara persemakmuran adalah India, Selandia Baru, Australia, Malaysia, Afrika Selatan, dan Kanada. 5. Negara protektorat. Umumnya, negara yang dilindungi tidak dianggap merdeka dan berdaulat. Hal-hal yang berhubungan dengan luar negeri dan pertahanan negara diserahkan pada negara pelindungnya. 6. B. Bentuk pemerintahan. 1. Monarki. Pada sistem pemerintahan tersebut biasanya akan berlangsung sepanjang hayat sang raja, ratu, atau sultan. Selanjutnya akan digantikan oleh penerusnya yang berasal dari keluarga kerajaan. 2. Republik. Bentuk pemerintahan republik adalah suatu bentuk pemerintahan yang kepala negaranya adalah presiden yang memegang tampuk pemerintahan melalui pemilihan umum. 2. Oligarki. 3. Oligarki. Orang yang dimaksudkan adalah orang yang dibedakan berdasarkan royalti, kekayaan, pendidikan, ikatan keluarga, kontrol militer, atau perusahaan. 9. Demokrasi. 4. Demokrasi. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. C. Sistem pemerintahan. 1. Sistem pemerintahan presidensial. Adapun kekuasaan yang dimilikinya itu merupakan kekuasaan secara real, dan dalam hal ini, presiden hari ini Presiden bertindak sebagai the first man yang mempunyai kekuasaan untuk mengangkat atau memberhentikan menteri-menteri. Contoh negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial adalah Indonesia, Amerika. 2. Sistem pemerintahan parlementer. Sedangkan kekuasaan sebagai kepala pemerintahan dimiliki oleh Perdana Menteri. Kabinet maupun pimpinannya, Perdana Menteri, dapat dijatuhkan oleh parlemen. Contoh negara yang menggunakan sistem pemerintahan parlementer adalah
Inggris, Jepang, Belanda, Malaysia, Singapura, dan sebagainya. D. Sistem politik. 1. Suprastruktur politik. Sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Bagi negara Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang 1945, suprastruktur politik terdiri atas lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. 2. Infrastruktur politik. Pendirian partai politik biasanya didorong adanya persamaan. Kepentingan persamaan, cita-cita politik, dan persamaan. Kepentingan persamaan, cita-cita politik, dan persamaan keyakinan keagamaan. Kelompok kepentingan atau interest group. Seringkali kelompok ini bergandengan erat dengan salah satu partai politik dan keberadaannya bersifat independen atau mandiri. Contoh dari kelompok kepentingan adalah elit politik, pembayar pajak, serikat dagang, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, serikat buruh, dan sebagainya. Fungsi lembaga-lembaga infrastruktur politik. 1. Interest aggregation atau pemaduan atau pengajuan kepentingan. Lembaga yang memiliki fungsi ini adalah lembaga partai politik. Interest articulate yaitu perumusan dan pengajuan kepentingan. Dalam hal ini, lembaga infrastruktur berfungsi menyampaikan aspirasi rakyat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.